rahasia mengelola hutang dengan benar untuk meningkatkan kerezekian. Seperti apa rahasianya? Silakan tonton sampai selesai dan pahami baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahul ladzi yabsutu rizqal man yasha wa yaqdir. Semoga Allah menakdirkan diri kita penuh rezeki yang berlimpah, bahagia, sehat, dan hidup lebih bijaksana, dan semakin kuat iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, rahasia apa di dalam pengelolaan hutang sehingga menghadirkan rezeki yang besar, meningkatkan kerezekian? Nah, sesuai saran guru saya, ketika Anda berhutang maka akadlah dengan syariah. Anda bisa nanti ikuti konsultasi ke saya bagaimana akad syar'i itu, atau mungkin Anda sudah tahu karena mungkin sudah berakad syar'i kepada pihak yang memberi hutang. Silakan itu jalani baik-baik dan tepati baik-baik. Kemudian dalam proses pengelolaan Anda bikin beberapa kolom Anda, misalkan hasil dari laba bersih untuk Anda bagi beberapa persen, dan ada persentase untuk membayar hutang. Jadi jangan membayarnya ketika sisa. Memang harus dikhususkan, memang harus disisihkan, bukan disisakan. Anda bikin sedekah berapa persen untuk kebutuhan pokok. Pertama untuk kebutuhan pokok ya. Misalkan ada penghasilan 10 juta. Anda bikin kebutuhan pokok 20% atau 30%. Kiranya cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Atau mungkin 40%. Kemudian dari 10 juta, 4 juta untuk kebutuhan pokok. Kemudian sisanya dari 40 ada 60%. 20% untuk membayar hutang, 20% untuk berinvestasi, kemudian 10% untuk bersedekah, dan 10% lagi untuk tabungan. Ini akan membuat sehat siklus pembayaran hutang Anda. 20% untuk hutang ya. Kalau Anda penghasilan 10 juta, berarti maksimal Anda punya hutangnya 2 juta. Sehingga Anda bisa mengatur keadaan itu menjadi lebih baik. Bagaimana kalau sudah terlanjur penghasilan 10 juta, hutangnya 100 juta, angsurannya 100 juta misalkan ya. Artinya itu berlebihan. Maka harus Anda kalkulasi lagi mana yang menyebabkan over ini. Kenapa dulunya? Kesalahan apa dalam mengambil keputusan yang tidak tepat? Anda konsultasikan kepada saya, nanti saya akan bantu untuk mencermati dan bisa lebih enteng dan akhirnya terbayar hutangnya. Kemudian setelah Anda bikin seperti itu, berdoalah kepada Allah untuk dihindarkan dari hutang, untuk dihindarkan dari kemalasan, untuk dihindarkan dari sifat pelit, untuk dihindarkan dari sifat bakhil, untuk dihindarkan dari sifat malas dan tidak bersemangat. Ini efek orang-orang yang berhutang, biasanya terjadi efek seperti itu. Ketika mau jatuh tempo rasanya malas, berpikir enggak, besok diancam oleh debt collector, diancam oleh penagih, diancam oleh yang memberi hutang, diteror, bahkan yang pinjol-pinjol itu cerita banyak ke saya, sampai dikatain binatang dan sebagainya. Nah, doa ini akan menghindarkan dari ancaman itu, mengurangi kegelisahan, dan akhirnya membuat diri Anda menjadi semangat. Nah, ikuti konsultasi kepada saya, bimbingan saya akan membimbing Anda untuk bisa walaupun berhutang tapi bisa meningkatkan kerezekian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.